Salam sehat, saudara-saudaraku, para ahli bedah Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita jumpa lagi dalam sharing advokasi hukum Pabijaya. Kali ini kita akan bahas mengenai komunikasi, informasi, edukasi atau KIE, dan inform konsen ketika kita akan melakukan tindakan bedah. Inform konsen ini diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 274 dan 293. Sebagai ahli bedah, kita harus mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengedukasikan dengan baik penyakit yang diderita oleh pasien dan tindakan atau operasi apa yang akan kita lakukan. Teknik operasi apa yang akan dilakukan, setelah itu kita akan meminta persetujuan atau kesepakatan atas tindakan atau operasi yang akan kita lakukan pada pasien tersebut. Komunikasi, informasi, dan edukasi yang baik adalah suatu keharusan. Menghindari pelanggaran disiplin nomor 8 dari 17 kriteria pelanggaran disiplin yang pernah dibahas sebelumnya, yakni tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai. Maka dari itu, kita tentunya harus memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai agar tidak terjadi pelanggaran disiplin. Tujuan dari KIE ini sebenarnya hampir sama dengan inform konsen, yakni supaya pasien memahami mengenai penyakit yang dideritanya dan tindakan apa yang akan dilakukan. Penjelasannya mencakup diagnosis, indikasi, tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan dan tujuannya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, alternatif tindakan lain dan resikonya. Risiko apabila tindakan tidak dilakukan, dan prognosis setelah memperoleh tindakan. Inform konsen adalah suatu kondisi di mana telah terjadi kesepakatan, persetujuan sukarela pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya setelah mendapat informasi penjelasan dari dokter mengenai upaya medis yang akan dilakukan untuk menolong dirinya. Hasilnya adalah izin yang telah ditandatangani untuk melakukan upaya atau tindakan medis tersebut. Komunikasi, informasi, edukasi adalah bagian dari proses menuju inform konsen. Hasilnya berupa lembaran yang berisikan bahwa keluarga dan pasien mengerti dan memahami penjelasan yang telah dijelaskan oleh dokter, penanggung jawab pasien atau DPJP. Pemahaman ini dituangkan dalam bentuk lembaran yang ditandatangani oleh pasien dan keluarganya bahwa sudah benar-benar memahami komunikasi, informasi, edukasi atau KIE yang telah kita berikan. Inform konsen berupa lembar persetujuan tindakan atau izin dengan kolom-kolom yang isinya komunikasi, informasi, edukasi yang sudah dijelaskan yang dituangkan dalam lembar persetujuan tindakan yang ditandatangani oleh pasien, keluarga pasien, dan saksi-saksi. Bila pasien menolak tindakan, maka kita memberikan komunikasi, informasi, edukasi, akibat-akibat penolakan, dan risiko-risiko yang akan terjadi di form KIE. Dan jangan lupa menandatangani form surat penolakan tindakan. Format tersebut di atas dapat dimodifikasi dengan tetap mempertahankan esensinya. Ahli bedah, karena kesibukannya, kadang terlewat mengisi lembar-lembar komunikasi, informasi, edukasi ini. Misal dalam kondisi gawat darurat. Tidak apa, tangani dahulu kegawatan daruratnya dan secara simultan dilakukan komunikasi, informasi, edukasi, dan bila ada tindakan, dilakukan inform konsen secara simultan. Dan pastikan lagi bahwa benar-benar pasien dan keluarga telah ter-KIE dengan baik. Sebagai ahli bedah, komunikasi, informasi, edukasi, dan inform konsen diberikan sebelum operasi atau pre-operasi, setelah operasi, pasca operasi, dan intraoperasi bila diperlukan sesuai dengan temuan intraoperatif. Bila intraoperatif ada perubahan dan kondisi baru yang perlu dijelaskan, maka sebaiknya keluarga pasien dipanggil dan diberikan penjelasan KIE intraoperatif dan dimintakan persetujuan atau konsen kembali mengenai tindakan yang akan dilakukan. Jadi saudara-saudaraku, berikanlah komunikasi, informasi, edukasi yang sebaik-baiknya kepada pasien-pasien kita dan keluarganya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami sebelum mendapatkan izin tindakan atau konsen. Dan jangan lupa selalu memberikan pengertian bahwa yang kita lakukan adalah suatu ikhtiar atau upaya terbaik dan optimal. Serta selalu pastikan lembar-lembar komunikasi, informasi, edukasi, dan inform konsen telah terisi dengan baik beserta tanda tangannya. Selamat bekerja dan maju ahli bedah Indonesia.
John Eccles tahun 2003 yang terdiri dari dua kata, inform dan concern. Nah, inform berarti memperjelaskan dan memberikan informasi agar pasien dan keluarga memahami dan memberikan persetujuan untuk operasi. Meminta persetujuan dari pasien terhadap tindakan tersebut setelah pasien diberi penjelasan yang lengkap ya mengenai apa diagnosisnya, kemudian tindakannya, manfaat termasuk risiko dari tindakan tersebut. Nah, itu harus dijelaskan sampai pasien paham betul dan kemudian menandatangani. Di dalam hal ini pasien diminta tanda tangan untuk dua hal. Yang pertama adalah tanda tangan bahwa dia sudah mendapatkan penjelasan tersebut. Yang pertama. Yang kedua adalah menandatangani bahwa dia setuju atau menolak tindakan yang akan diberikan. Ini kalau inform. Ada dua bagian ya, penjelasan dan persetujuan. Ya. Yang pertama harus memastikan dulu bahwa penjelasannya itu sudah tercakup sesuai peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi yang pertama mengenai diagnosisnya, mengapa diagnosis itu ditegakkan, tindakannya itu apa, harus dijelaskan, apakah ada alternatif tindakan, kemudian manfaat, termasuk risiko. Ya. Nah, dokter, apakah bisa diwakilkan kepada tenaga kesehatan lain, dok? Ya, jadi tentu saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Itu bisa diwakilkan. Yang pertama adalah kepada sesama dokter di dalam tim tersebut kalau dokternya berhalangan. Tapi inform konsennya harus oleh tenaga medis atau kalau berhalangan salah satu anggota dari tim tersebut ya. Jadi yang memiliki level yang sama. Pilihan narasi agar mudah dipahami oleh pasien atau keluarga. Silakan Dr. John. Home consent ini kan tujuannya ini bagian dari informasi ya. Informasi itu adalah disampaikan dalam bentuk komunikasi. Komunikasi baru berhasil kalau yang kita sampaikan itu sampai ke pasien atau keluarga pasien. Jadi memang pemilihan narasi penting karena pasien kita tuh range-nya luas pengetahuannya. Ada yang tamat SD, tamat SMP, ada yang universitas. Jadi bisa dipilihkan bahasa yang dipahami. Sobat-sobatku ahli bedah Indonesia, bila ingin menyaksikan tayangan lengkap podcast Pabijaya bersama Dr. Sutoto dan Dr. Joni Darmajaya, serta topik-topik menarik lainnya, dapat melalui link podcast Pabijaya di sini.